Apakah ketika mati ada Elohim di dalamnya, ada Allah di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya? Tidak usah pusing. Karena itu bukan urusan kita. Yang bisa menjelaskan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Anda cukup percaya saja. Anda yang selalu merasa diri paling benar, hai pendeta-pendeta yang merasa paling benar, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, nantinya kita akan lihat pada kekekalan. Anda mengatakan kepada orang lain sesat, Roh Kudus tidak seperti itu. Nanti kita akan lihat. Hanya saya mau sampaikan bahwa satu saat kita akan ketemu, apakah di surga atau di tetangganya surga. Karena itu, Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Saya berdoa Anda selalu dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pada saat ini saya akan menanggapi beberapa statement-statement hamba-hamba Tuhan dan juga mengungkapkan isi hati saya, khususnya yang berkaitan tentang Tritunggal, saudaraku. Ini yang sering menjadi perdebatan para hamba-hamba Tuhan. Bahkan di dalam kelas teologi pun, ini tidak akan pernah ada titik temu antar denominasi, apalagi antar agama. Di dalam antar denominasi sendiri, dalam kekristenan, ini menjadi perdebatan dan sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Masing-masing orang menonjolkan ajarannya paling benar, dogmanya paling benar. Tetapi menurut saya, ajaran tentang Tritunggal ini menurut saya bukan sesuatu yang esensi untuk keselamatan saudara. Saya harapkan saudara tetap mengikuti video ini untuk mengerti apa yang saya maksudkan. Saya melihat di YouTube beberapa perdebatan antara seorang hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Khususnya pada saat Pak Suhento menjelaskan tentang Tritunggal. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan lain yang menanggapi seperti Muriwali, pendeta Muriwali dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Mungkin dari Injili teman-teman. Namun izinkan saya kali ini saya akan menanggapi, kemudian saya mengungkapkan pandangan saya tentang Tritunggal. Seperti yang saya katakan di awal bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah ketemu tentang ajaran Tritunggal. Kita percaya, saya percaya bahwa Elohim atau biasa disebut Allah Tritunggal, saya percaya. Untuk kita bisa menjelaskan atau memaparkan bagaimana tugas dan fungsinya sendiri. Menurut saya siapapun tidak bisa membedai. Karena yang bisa menjelaskan itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Manusia ini hanya mencoba menafsirkan, mendekati sesuatu hal yang benar yang dibuat oleh Elohim. Contohnya ketika kita ada di dalam kelas-kelas teologi, menjadi perdebatan. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia dan menjadi manusia, dan pada saat dia disalibkan, apakah sifat kealahan, keilahian itu tetap ada? Atau seperti pada saat Tuhan Yesus beraktivitas di muka bumi, apakah itu kealahan tetap ada? Ketuhanan itu tetap ada? Banyak para teolog mencoba memberikan penjelasan apa yang terjadi yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi menurut saya, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan sesuatu kebenaran yang sempurna tentang ini. Karena bukan kita merasakan. Kita hanya coba menjelaskan dari dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Tetapi menurut saya Tritunggal bukanlah sesuatu yang esensi tentang keselamatan. Maksud saya apa? Loh, kok ngomong gitu? Maksud saya, saudara, saya akan memberikan contoh seperti ini. Ketika seseorang bertobat, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3:16, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Hanya di dalam Yesus adalah jalan keselamatan. Di sana tidak dikatakan bahwa hanya di dalam Allah. Siapa yang percaya kepada Allah? Allah siapa? Di sini harus jelas. Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam Allah, di dalam Allah. Allah di dalam Roh Kudus. Tetapi ayat itu di sana menjelaskan Yesus Kristus. Siapa tuh Yesus Kristus? Yesus Kristus yang siapa? Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia, lahir dari perawan Maria, kemudian mati dan disalibkan. Siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan.
Itu jelas Bible, Alkitab mengatakan itu. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dikaji lebih dalam. Ini sudah nyata adalah suatu prinsip. Dan ini adalah suatu kebenaran yang tidak bisa diserongkan. Jelas hanya di dalam nama Yesus. Nah, bagaimana ketika kita memberitakan Yesus kepada seseorang yang belum pernah mengenal Yesus? Dan saat itu dia percaya kepada Yesus, dan kita tidak minta selanjutnya, mungkin beberapa hari kemudian, atau taruhlah orang sakit, kita memberitakan Yesus dan dia percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan beberapa hari kemudian dia meninggal. Dia belum pernah mendengar tentang ajaran Tritunggal. Saya mau tanya kepada saudara, orang ini apakah selamat atau tidak? Saudara bisa jawab. Jadi maksud saya, bukan karena kita tidak paham tentang Tritunggal, atau kita paham Tritunggal, maka itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukan. Itu bukan tujuan. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus. Bukan dikatakan hanya di dalam Roh Kudus, tetapi Yesus. Kenapa? Kalau kita melihat bahwa masing-masing punya fungsinya, saudara. Masing-masing punya fungsinya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Elohim di dalam Bapa, Elohim di dalam Yesus, dan Elohim di dalam Roh Kudus. Ada pandangan, ada teologi yang mengatakan bahwa pada saat kehadiran Allah atau Elohim, itu ada Roh Kudus, ada Yesus. Itu terserah. Mau mereka percaya itu terserah. Dan yang lain, seperti pandangan Pak Suhento, dia menjelaskan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, atau Yesus dan Roh Kudus, bisa saja terpisah. Seperti dia berikan ilustrasi, kita sebagai seorang manusia, ketika dia memberikan gambaran waktu keturunan Yakub pergi ke Mesir, dikatakan bahwa ada jiwa yang pergi ke Mesir. Tetapi apakah hanya jiwa yang pergi? Kita sebagai manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetapi semuanya ngikut ke Mesir saat itu. Nah, lalu dia menjelaskan bahwa kalau kita manusia terbatas, kalau Allah atau Elohim tidak terbatas, bisa saja itu terpisah dari ketiga ini, dan dia melakukan fungsi bagian masing-masing. Itu pandangan dia. Dan menurut saya, ini pun bisa benar dan bisa salah. Kalau kita mengerti kekuasaan Elohim, bisa saja ini terjadi. Kemahakuasaan Elohim, bisa saja ini terjadi. Karena kita tidak bisa menyelami bagaimana Elohim bekerja. Nah, dari pandangan yang lain, menyalahkan pandangan yang lain. Dari pandangan misalnya Muriwali mengatakan bahwa itu salah. Yang disampaikan oleh Suhento, Pendeta Suhento. Yang benar adalah ketika Yesus ada di dunia, di sana ada Allah atau Elohim, dan di sana ada Roh. Tapi saya mau sampaikan bahwa kemahakuasaan, Pendeta Muriwali sering mengatakan bahwa kita harus percaya kepada kemahakuasaan Allah. Benar. Justru kita percaya kepada kemahakuasaan Allah atau Elohim lah itu, maka dia bisa melakukan apa saja seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Suhento. Makanya itu saudaraku, jangan kita hanya karena berbeda pandangan, beda tafsiran, pemahaman tentang Tritunggal, lalu kita mengatakan kepada orang lain atau pendeta lain yang lain, sesat. Khususnya saya tujukan kepada Pendeta Muriwali dan kawan-kawan. Kenapa? Belum tentu apa yang Anda sampaikan tentang Tritunggal itu adalah sesuatu kebenaran yang mutlak di hadapan Tuhan. Dan belum tentu yang disampaikan misalnya dari golongan Pak Suhento itu juga yang benar. Tetapi dari golongan Muriwali tidak bisa mengatakan kepada Pak Suhento itu salah. Karena itu bukan sesuatu yang esensi. Ini pemahaman tentang Tritunggal. Saya percaya kepada Tritunggal. Saya percaya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Elohim di dalam Bapa, Yahweh. Elohim di dalam Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus. Saya percaya. Tetapi tidak cukup untuk kita percaya. Lebih dari itu adalah manifestasinya. Ngapain kita percaya kepada Tritunggal, tetapi kita tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus? Seperti yang sering disampaikan oleh Pendeta Muriwali. Mujizat yang dilakukan oleh Misteri Simon adalah dari setan. Padahal nyata-nyata jelas Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satupun yang berasal daripada Tuhan Yesus
menghujat nama Yesus. Itu jelas. Bahkan pendeta Muriwali mengkritisi, bahkan meremehkan keimanan daripada juga seorang yang dari saudara kita masuk di Kristen, Fatima, dan mengatakan bahwa tutup mulutmu. Pertobatanmu itu adalah bisa dikatakan pertobatan palsu. Artinya apa? Saya mau sampaikan kepada pendeta Muriwali secara khusus. Bukan berarti saya paling benar di antara semua, bukan. Tetapi ini adalah pandangan saya. Menurut saya, tidak ada satu orang pun yang sempurna menafsirkan tentang Tritunggal. Siapapun dari golongan Muriwali tidak bisa mengatakan kami paling benar, atau golongan yang lain. Tetapi yang cenderung melakukan penyerangan atau menyesat-nyesatkan orang adalah golongan Muriwali. Saya tidak membela siapapun, tetapi saya lihat pernyataan-pernyataan dari pendeta Muriwali dari channel YouTube-nya menyesat-nyesatkan orang lain tentang Tritunggal. Saudaraku, ingat, pemahaman kita tentang Tritunggal tidak akan mempengaruhi kita selamat atau tidak. Yang mempengaruhi kita selamat atau tidak adalah Yohanes 3:16. Bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus. Bukan dijelaskan di sana Yahweh atau Elohim atau Roh Kudus, tetapi Yesus Kristus. Kalau saudara tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anda akan binasa. Itu firman Tuhan. Jelas. Walaupun Anda percaya kepada Allah. Allah yang mana Anda percayai? Jadi harus jelas, saudaraku. Itulah sebabnya saya sendiri tidak bisa menyelami bagaimana cara Tuhan bekerja untuk 3 hal ini. Tetapi itu sebabnya kita harus percaya dengan iman. Dasarnya apa? Iman tidak punya dasar. Mau mengkaji lebih dalam tentang Tritunggal. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kalau kau percaya dengan iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya kepada Yesus Kristus dengan iman. Tidak usah pusing bagaimana dia, apakah ketika mati ada Elohim di dalamnya, ada Allah di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya. Tidak usah pusing. Karena itu bukan urusan kita. Yang bisa menjelaskan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Anda cukup percaya saja kepada Yesus, dia mati dan bangkit. Elohim telah membangkitkan dari orang mati, maka Anda akan diselamatkan. Dan setelah itu, setelah Anda diselamatkan, Anda perlu menerima Roh Kudus. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke 31, saudara. Anda bisa membaca di sana. Yesus, judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berpesan bahwa dia akan meminta kepada Bapa supaya Anda diberikan roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Kok ada lagi roh kebenaran? Roh Kudus. Yesus tidak mengatakan bahwa saya akan pergi kepada Bapa, baru Yesus akan datang lagi untuk kamu. Tetapi dikatakan Roh Kudus. Inilah yang harus kita percayai. Alkitab di atas segala. Bukan ketika karena kita menjelaskan Tritunggal, maka lalu kita mengatakan orang lain sesat. Enggak. Yang berhak mengatakan sesat itu adalah orang yang paling tahu. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menjelaskan. Kita cukup percaya bahwa kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita tahu Tritunggal. Dan masing-masing punya tugas esensinya. Masing-masing. Entah cara Tuhan mau bekerja, mau lepas dari kealahan atau dari anak, mau bagaimana cara bekerja. Kita tidak usah pusing dengan hal itu. Karena kalau tidak, Anda bingung dan Anda kemungkinan nanti tidak percaya. Itu sebabnya kita percaya saja dengan iman, maka kita diselamatkan. Karena itu, Anda yang selalu merasa diri paling benar, hai pendeta-pendeta yang merasa paling benar, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, nantinya kita akan lihat pada kekekalan. Anda mengatakan kepada orang lain sesat, Roh Kudus tidak seperti itu. Nanti kita akan lihat. Hanya saya mau sampaikan bahwa satu saat kita akan ketemu, apakah di surga atau di tetangganya surga. Karena itu, selama kita masih hidup, bagaimana kita berusaha berjuang untuk mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu terlihat dari buahnya. Bukan karena kita pintar, berteologi, titel kita bertumpuk-tumpuk. Bukan. Tetapi bagaimana kita menghidupi Bible, firman Elohim, firman Tuhan yang kita terima. Semoga firman Tuhan ini memberkati semua. Dan pandangan saya tentang Tritunggal, pemahaman saya tentang Tritunggal. Saya percaya Tritunggal. Tapi apalah artinya kita percaya Tritunggal, tetapi pekerjaan Roh Kudus kita tidak percaya? Apakah kita hanya sibuk dengan cara orang beribadah?
Mau orang getar-getar, bisa saja Tuhan bekerja dan menggetarkan orang. Kemahakuasaan Elohim yang sering disampaikan oleh pendeta Muriwali. Kemahakuasaan Elohim. Apakah bisa kemudian Elohim berpisah dari Anak dan Roh Kudus? Bisa saja. Itu adalah kemahakuasaan Elohim. Semoga firman ini menolong saudara semua dan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.